Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok EHDM Squad akan membahas mengenai eksplorasi data terdistribusi untuk menganalisis nilai ujian siswa sebagai salah satu tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Next. Adapun kelompok kami, yang pertama ada Eva Sifaul Aliyah, yang kedua ada Dea Nurlita, yang ketiga ada Muhammad Hilmi Paujan, dan yang terakhir ada Melki Maulana. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari latar belakang proyek ini. Peace Park merupakan salah satu pustaka populer dalam ekosistem Apache Spark, menyediakan alat yang kuat untuk memproses data besar secara terdistribusi dengan fitur pemrosesan paralel yang efisien. Peace Park memungkinkan analisis data dalam skala besar dilakukan dengan cepat dan akurat. Teknologi ini sangat cocok untuk eksplorasi data pendidikan, di mana data yang dianalisis mencakup berbagai variabel jam belajar, kehadiran, jam tidur, skor sebelumnya, sesi tutoring, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup progres ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Di sini ada pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari sumber terpercaya, baik dalam format terstruktur maupun semi-terstruktur. Selanjutnya ada pra-pemrosesan data, di mana melibatkan pembersihan data, pengisian nilai yang hilang, normalisasi, dan transformasi data agar sesuai untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada eksplorasi data, di mana PISPAC ini digunakan untuk melakukan eksplorasi data seperti analisis deskriptif, visualisasi, distribusi data, dan identifikasi pola awal. Selanjutnya, ada analisis faktor penentu, di mana menggunakan algoritma statistik atau pembelajaran mesin yang didukung oleh PIPAX untuk menemukan hubungan signifikan antara variabel dan nilai ujian siswa. Selanjutnya ada PISPAC sebagai alat utama untuk pemrosesan data, terdistribusi, dan analisis data. Selanjutnya ada visualisasi data, memanfaatkan pustaka visualisasi seperti Matplotlib atau Seaborn untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan ruang lingkup. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tujuan laporan tentang proyek kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah tujuan dari laporan. Yang pertama-tama, untuk mengungkap variabel-variabel utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ujian siswa, seperti faktor demografi, latar belakang sosial, ekonomi, dan pola belajar. Memberikan analisis yang dapat membantu pendidik, administrator sekolah, dan membuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dan menghasilkan model sederhana yang mampu memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan faktor-faktor penentu yang telah didefinisikan atau diidentifikasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan perencanaan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih setelah mendengar penjelasan mengenai ruang lingkup, latar belakang. Selanjutnya kita ke demo sistem yang akan didemokan oleh rekan saya. Baik, pada tahap ini saya akan menjelaskan proses eksplorasi data yang saya lakukan. Data yang saya gunakan berasal dari Kaggle, yaitu sebuah platform yang menyediakan dataset untuk berbagai macam analisis. Nah, dataset ini berfokus pada analisis faktor yang mempengaruhi hasil exam. Selanjutnya, kita masukkan library-library seperti info pandas dan yang lainnya. Dan
selanjutnya adalah penginisialisasian sesi park. Setelah sesi park diinisiasi, maka dataset akan dimuat. Eh, Dataset yang telah dibuat sebelumnya akan dimuat di file path ini dan akan dibaca oleh si Spark-nya dalam bentuk CSV. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan data kosong dan data duplikat menggunakan Dropna dan drop duplicate. Setelah data dihapus dan data dikosongkan dan data duplikat dan data kosong dihapus, maka jumlah baris setelah pembersihan adalah 637.378. Setelah dibersihkan, mengubah direktori kerja. Selanjutnya adalah menampilkan data yang sudah dibersihkan. Dengan Spark Read CSV, maka data yang telah dibersihkan tadi akan ditampilkan di sini. Selanjutnya adalah filter data untuk siswa SMP. Setelah dibersihkan tadi, data siswa akan difilter untuk siswa SMP saja. Distribusi account score. Di sini Fishpark akan menganalisis data berdasarkan account score atau nilai ujian siswa. Selanjutnya ada kompresi data kategorika menjadi numerika. Di sini pengkonversian data kategori menjadi data numerikal agar dapat dianalisis oleh Spark itu sendiri. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kode untuk pengaruh dari prediksi exam score. Sini selanjutnya adalah menggabungkan semua kolom fitur menjadi kolom vektor dalam satu kolom vektor. Di sini kan tadi sudah diubah dari kategoria menjadi numerika yang beberapa kategori itu. Nah, di sini disatukan kembali dengan kategori-kategori sebelumnya. Di sini bisa dilihat ininya hasilnya. Setelah itu membuat model regresi untuk exam score berdasarkan fitur-fitur tersebut. Selanjutnya adalah melatih model dan juga melakukan prediksi pada exam score. Di sini bisa dilihat bahwa di sini ada top 5 dari hasil prediksi exam score. Di sini bisa dilihat ada 71,37, 61,55 dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini juga saya menampilkan koefisien dan intercept dari model regresi tersebut. Bisa dilihat ada koefisiennya dan interceptnya seperti ini. Setelah itu juga model tersebut dievaluasi dengan menggunakan root mean square error dan juga R2. Di sini bisa dilihat hasil dari RMSN-nya adalah 2,45 sekian dan juga hasil dari R2-nya adalah 0,623 sekian. Nah, selanjutnya adalah visualisasi, di mana yang pertama ini adalah heat map untuk melihat korelasi antar variabel numerik. Bisa dilihat ini adalah korelasi antar variabelnya dan juga ini keterangannya di bawah. Ada beberapa kategori dan juga yang ada korelasinya. Selanjutnya di sini adalah ada bar chart untuk menampilkan skor ujian dari berbagai kategori. Di sini bisa dilihat ada exam score menurut skor tip, ada menurut gender, menurut motivation level di sini dan seterusnya. Di sini adalah nilai-nilai exam score menurut beberapa kategori. Nah, selanjutnya adalah ada bar plot coefficient, di mana ini untuk menunjukkan pengaruh apa saja atau faktor apa saja yang mempengaruhi dari nilai exam score. Di sini dapat dilihat ada beberapa kategori yang mempengaruhi terhadap nilai exam score. Yang diantaranya adalah
ada house studies, ada attendance, ada perfect score, ada gender index, ada school tip, dan juga lain-lain. Nah, di sini bar plot yang menunjukkan ke arah kanan itu adalah eh, menunjukkan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap nilai exam score. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mendemonstrasikan sistem yang telah kita buat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan. Hasil eksplorasi proyek ini menyimpulkan bahwa faktor seperti rata-rata nilai, distribusi skor, dan tren performa siswa dapat diidentifikasi dengan lebih mendalam. Tentunya, dengan memanfaatkan hasil analisa ini, diharapkan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dan memastikan siswa dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan merata. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.